Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prasetyawan, merupakan mahasiswa S1 Manajemen dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dengan nomor registrasi 17056621038. Di sini saya akan mempresentasikan laporan saya mengenai praktik kerja lapangan pada divisi e-commerce spesialis di Big Three Teknologi Indonesia. Pertama mengenai latar belakang dan tujuan dari praktik kerja lapangan ini. Jadi penyelenggaraan praktik kerja lapangan ini dilatar belakangi oleh keadaan pasar tenaga kerja di Indonesia berupa banyaknya pengangguran, khususnya di tingkat lulusan universitas. Seperti data yang ditunjukkan di tabel di layar, eh, dan menyikapi hal ini, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta mewajibkan kegiatan PKL supaya mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta yang sudah lulus dapat bersaing dengan tenaga kerja lain. Dan tujuan utama dari PKL ini adalah memberikan mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta pengalaman dan bekal yang cukup untuk memasuki pasar tenaga kerja supaya dapat bersaing dengan tenaga kerja lain. Lalu mengenai manfaat dari kegiatan praktik kerja lapangan ini, eh, ada tiga pihak yang mendapatkan manfaat dari praktik kerja lapangan ini. Pertama bagi praktikan sendiri, yaitu mendapatkan pengalaman kerja dan ilmu yang lebih dalam mengenai e-commerce, yaitu posisi yang praktikan duduki selama praktik kerja lapangan. Lalu perusahaan mendapatkan manfaat berupa pemenuhan kebutuhan akan tenaga kerja. Dan bagi Universitas Negeri Jakarta, khususnya bagi Fakultas Ekonomi, mendapatkan umpan balik yang membangun serta menaikkan nama baik dari Universitas Negeri Jakarta. Dan untuk tempat pelaksanaan, di sini praktikan melakukan praktik kerja lapangan di Bikri Teknologi Indonesia yang berlokasi di Ruko Permata Kota nomor U6, Jalan Pangeran Tubagus Angke, Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara. Lalu mengenai proses kegiatan praktik kerja lapangan yang dilakukan oleh praktikan, terdapat tiga tahap. Yang pertama itu tahap persiapan. Di sini praktikan mencari dan mendapatkan informasi mengenai peluang magang yang praktikan dapatkan melalui laman Instagram yang dipromosikan oleh salah satu akun Instagram yang memang membagikan berbagai macam peluang magang. Lalu tahap kedua berupa tahap pelaksanaan. Di sini praktikan mulai masa waktu PKL dari 9 September 2024 hingga masa akhir selesai itu pada 9 Januari 2025. Dan yang terakhir adalah tahap penyusunan laporan yang praktikan yang mana praktikan melakukan penyusunan laporan dilakukan sejak tanggal 5 Desember 2024 hingga batas masa waktu pengumpulan laporan. Lalu selanjutnya ada profil perusahaan. Jadi tempat praktikan melakukan praktik kerja lapangan yaitu Big Three Teknologi Indonesia merupakan sebuah perusahaan dagang yang bergerak di bidang e-commerce dengan memperdagangkan beberapa jenis barang melalui marketplace berupa TikTok Shop. Eh, Kegiatan operasional dari Big Three Teknologi Indonesia ini dilakukan di Ruko Permata Kota, nomor U6 Jalan Pangeran Tubagus Angke, seperti yang sudah praktikan sebutkan tadi. Dan sebagai perusahaan dagang, Big Three Teknologi Indonesia juga memiliki gudang yang beralamat di Jalan Daan Mogot, kilometer 21, Batu Ceper, Poris Pelawat, Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang, Banten. Selanjutnya mengenai struktur dan bidang usaha dari perusahaan, jadi Big Three Teknologi Indonesia merupakan sebuah CV atau sebuah persekutuan komanditer yang mana dipimpin langsung oleh pemilik sekaligus sebagai brand manager. Dan juga terdapat dua brand manager lain yang mana setiap brand manager itu memiliki tugas untuk uh, menangani atau menghandle uh, produk dagang dari perusahaan. Dan praktikan memiliki posisi sebagai e-commerce specialist intern yang dibawahi langsung oleh seorang brand manager dan dimentori oleh e-commerce spesialis senior. Di sini brand manager juga membawahi host live streaming yang tugas utamanya adalah melakukan penjualan secara langsung melalui marketplace itu di sini merupakan berupa TikTok Shop. Dan juga terdapat seorang manajer sumber daya manusia yang langsung berhubungan dengan pemilik. Lalu untuk bidang usaha, Bisnis Teknologi Indonesia bergerak di bidang perdagangan online yang melakukan penjualan barang dagang melalui marketplace. Di sini berupa TikTok Shop dengan metode utamanya itu berupa siaran langsung yang dilakukan oleh peserta streaming.
Lalu selanjutnya ada pelaksanaan dan bidang kerja. Untuk pelaksanaan kerja, praktikan melakukan PKL sejak 9 September hingga 9 September 2024 hingga 9 Januari 2025 dengan jadwal kerja itu di hari Senin sampai Sabtu pada pukul 9 pagi hingga 6 sore. Dan praktikan memiliki posisi sebagai e-commerce spesialis intern yang dibawahi langsung oleh seorang brand manager dan dimentori oleh e-commerce spesialis. Untuk tugas utama dari praktikan sendiri berupa mendaftarkan campaign untuk produk. Campaign atau kampanye di sini merupakan sebuah event atau acara yang diselenggarakan oleh marketplace yaitu TikTok Shop untuk mempromosikan produk yang didaftarkan. Lalu yang kedua itu mengoptimasi tampilan produk supaya lebih menarik bagi pembeli. Yang ketiga itu mencari dan menghubungi KOL, Key Opinion Leader, dalam bidang e-commerce TikTok Shop, dikenal sebagai TikTok Affiliate, yang bertugas mempromosikan produk. Yang keempat itu menjawab pertanyaan pelanggan melalui customer service chat. Dan yang kelima itu membantu pembawa acara menyiapkan live streaming. Dan di sini merupakan beberapa dokumentasi mengenai tugas praktikan. Di sebelah kiri atas merupakan mendaftarkan produk untuk campaign. Di kanan atas berupa optimasi produk. Di kiri bawah berupa pencarian KOL atau Key Opinion Leader. Dan di kanan bawah berupa menghubungi pelanggan serta menjawab pertanyaan dari pelanggan. Lalu terkait kendala dan kesenjangan dalam PKL, kendala yang praktikan alami selama melakukan praktik kerja lapangan itu adalah tidak memiliki pemahaman dan kemampuan cukup mengenai e-commerce. Walaupun sempat ada mata kuliah berupa manajemen e-commerce, tetapi praktikan merasa pengetahuan yang didapatkan selama mata kuliah belum cukup dalam pengaplikasian secara langsung. Dan yang kedua itu penggunaan bahasa Inggris. Untuk kali ini, brand manager merupakan seorang warga negara asing yang mana mengharuskan praktikan menggunakan bahasa Inggris dalam komunikasi sehari-hari. Dan praktikan bahasa itu menjadi kendala. Dan untuk mengatasi kendala yang praktikan alami, pertama adalah mencari tahu pengetahuan-pengetahuan dasar mengenai e-commerce di internet dan selalu menanyakan pekerjaan terhadap e-commerce spesialis senior sebagai mentor. Dan yang kedua itu membiasakan diri terhadap hal-hal berbahasa Inggris seperti konten-konten yang praktikan konsumsi sehari-hari untuk menambah kosakata. Lalu terkait kesenjangan dalam praktik di lapangan ini yang praktikan rasakan adalah pengetahuan yang diperlukan selama praktik di lapangan itu bersifat mikro, sedangkan pengetahuan yang didapatkan di kampus dari mata kuliah bersifat makro, sehingga praktikan perlu mempelajari banyak hal dari awal. Dan yang kedua itu pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan di kelas tidak cukup untuk menjadi modal masuk di dunia kerja. Dan praktikan merasa praktik kerja lapangan ini cukup membantu bagi mahasiswa untuk menambah pengetahuan dan keterampilan. Eh, Lalu terkait kesimpulan, yang pertama itu kegiatan PKL ini membuat praktikan lebih memahami dunia kerja dan menjadi modal yang cukup untuk memasuki dunia kerja. Dan yang kedua itu dengan penerapan ilmu yang telah dipelajari, membuat praktikan lebih mudah memahami pembelajaran yang telah dilakukan. Dan yang terakhir itu banyak tenaga kerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan lebih yang didapatkan dari pengalaman langsung dalam bekerja. Lalu yang terakhir mengenai rekomendasi bagi perusahaan, eh, rekomendasi bagi perusahaan yaitu peningkatan fasilitas berupa perangkat kerja dan peningkatan dalam hal manajerial khususnya manajemen sumber daya manusia. Dan yang kedua bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta memberikan bantuan kepada mahasiswa yang tidak lulus NUCB atau magang merdeka dari pihak Kemendikbud untuk dan serta pembekalan PKL bagi mahasiswa sejak sebelum masa PKL. Sekian laporan Sekian presentasi laporan PKL dari Pak Dan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.